Silaturahmi dan serap aspirasi dari anggota DPRD Provinsi Riau masih berlanjut ke Kelurahan Sidomulyo Timur, tepatnya di Jalan Majalengka, Pekanbaru. Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan sambutan tokoh masyarakat ikut mewarnai acara reses seperti biasanya. Diharapkan reses atau mendengar aspirasi warga ini bisa menjadi langkah pertama kegiatan yang akan dilakukan pemerintah, tentunya berdasarkan aspirasi yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh para wakil rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak RT 02, yang saya hormati Ibu RT 03, dan yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini dalam rangka silaturahmi saya sebagai anggota Dewan Provinsi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari yang cerah kita dapat berkumpul bersama. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga Ibu Mary yang sudah menyediakan tempatnya untuk kita berkumpul pada sore hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, perkenalkan nama saya Yuliati SE. Saya betul saat ini berdiri di hadapan Ibu sebagai anggota Dewan Provinsi, menggantikan, ini saya dapat PAW rekan dari partai saya Demokrat yang pindah partai. Jadi saya masih diberi kesempatan Allah itu sampai masa jabatan saya di September 2024. Waktu 2019 lalu ini sekaligus saya di sini silaturahmi dan berterima kasih sebenarnya. Pada tahun 2019 lalu saya dapat suara juga di sini yang sekalian. Nah, ini cara saya berterima kasih kepada ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak di lingkungan RW 15 ini ya. Dulu saya belum dikasih izin sama Allah jadi anggota dewan. Ternyata saya dikasih kesempatan di akhir masa jabatannya ya. Jadi saya dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar dulu nih jadi dewan sebelum melangkah ke berikutnya ya. Dan hari ini saya ingin menyerap semua aspirasi dari Bapak Ibu dari RW 015 dari RT 1 sampai 3. Apa tadi yang disampaikan sama Bu RT, ternyata sekolah ya. Sekolah memang yang jadi polemik juga di antara kita semua, khususnya di Pekanbaru. Anak-anak kita sulit sekali masuk ke sekolah negeri ya. Setiap tahun kena zona. Benar ya, Pak RT ya, ibu-ibu kena zonasi terus gitu. Ini yang belum bisa diatasi memang dengan pemerintah. Tapi insya Allah ini nanti masuk, walaupun saya di Komisi 2 saat ini di DPRD Provinsi, bidangnya perekonomian. Mungkin nanti saya bisa ajukan ke rekan kami yang lain di Komisi 5 yang khusus membidangi pendidikan ya. Tapi ini akan saya tampung sebagai aspirasi Bapak Ibu semuanya ya. Kalau menurut pemerintah nih Bu, PJ Wali Kota, beliau menyediakan beasiswa bagi anak-anak kita yang tidak masuk ke negeri ya melalui zonasi tersebut. Mereka menyediakan boleh daftar ke swasta, kalau bisa cari juga swasta yang nggak terlalu mahal ya ibu-ibu. Mereka membantu memberikan bantuan sekolah, masuk sekolah ya, mungkin dari seragamnya, kemudian buku-bukunya itu pemerintah bantu. Nah, saat ini baru mulai di tahun ini ya, mungkin belum sampai nih sosialisasinya kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa ditanyakan melalui Dinas Pendidikan ataupun Dinas Sosial ya untuk mengajukan bantuan tersebut. Kemudian mengenai jalan, ya boleh Bu, ajuin aja Bu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa saya ajukan untuk di APBD perubahan kalau seandainya saya masih berhak. Masih ada sekitar 8 bulan lagi ya masa jabatan saya di 2024 ini. Boleh nanti saya bisa ajukan ke Dewan untuk masalah jalan. Ya. Boleh nanti tanyain lagi apa nih, kalau bidang perekonomian saya lebih fokus memang UMKM. Karena kita bekerjasama dengan koperasi, boleh nanti apa nih Bu kalau yang bisa bantu mengenai usaha barangkali dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya. Modal Ibu ya. Kalau yang punya usaha nih pasti modal yang jadi permasalahan utamanya. Ya, boleh nanti kita diskusi aja. Itu Bu sekelumit dari saya. Saya menjalankan tugas berhadapan langsung dengan masyarakat di minggu ketiga selama saya baru dijabat. Saya baru dilantik itu tanggal 8 Januari lalu. 2 minggu ini saya masih penyesuaian, saya mengikuti
kegiatan pribadi keluar kota dulu, dan hari ini saya disuruh belajar untuk berhadapan langsung nih dengan masyarakat. Ya, mudah-mudahan kehadiran saya di sini, saya mohon maaf jika penyampaian atau nanti jawaban saya kurang pas, kurang berkenan, mohon dipas-pasin aja Ibu ya, biar nggak lama juga kita ngobrol. Gitu. Karena ini kalau bisa dimaklumi gitu ya. Saya berusaha sebaik mungkin untuk membantu Bapak Ibu di sini. Ya, apa yang menjadi keluhannya saya akan bawa ke dewan dan akan dilanjutkan lagi kepada pemerintah nantinya. Ya, boleh nanti dengan Pak RT 2 jika ada permasalahan silahkan Bapak disampaikan. Dari saya itu aja, mari kita buka dialognya sekarang. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu duduk di kota, aspirasi kami cuman kenapa setiap kami mengadakan rapat pengajuan pekerjaan atau musrembang di kelurahan, satupun di Kelurahan Sidomulia Timur ini jarang gol. Termasuk mungkin pengelolaan banjir kalau di daerah Kota Pekanbaru terlalu luas kita memikirkan karena daerahnya daerah banjir. Tapi daerah gorong-gorong dan parit, turap, termasuk jalan-jalan dan semelisasi terlalu jauh untuk daerah Sidomulia Timur. Mudah-mudahan Ibu duduk pas di daerah itu, di apa itu, di bidang pembangunan, kami bisa berminta kepada Ibu, bermohon tanpa melalui musrembang. Mungkin Ibu bisa mengajukan tadi APBD perubahan. Di tahun ini kalau provinsi saya rasa APBD perubahan susah Bu, provinsi untuk ke kotanya. Mungkin ke daerah lain bisa, ke Bengkali atau ke mana gitu. Jadi kami izinkan, kami minta tolong sama Ibu, bagaimana Ibu bisa di provinsi memberi kami APBD perubahan untuk turap-turap dan saluran-saluran di daerah Sidomulia Timur. Khususnya saya udah 2 kali periode jadi anggota RT di 02 ini. Pengajuan saya udah berpuluh-puluh Bu ya, termasuk parit, turap, sekolah. Itu yang pertama Bu. Di depan musola saya itu daerahnya banjir, kalau hujan itu mengikis jalan, bidang jalan, terpaksa turap dengan ketinggian 1,2 Bu ya, lebaran 1,5 meter dengan panjang 1,110 ya, paritnya harus turap. Terus masalah pendidikan mungkin saya minta bantu. Kenapa di daerah kami kena terus dengan ukuran jarak zonasi. Kebetulan SMA 4 itu berada di daerah kami. Kenapa hanya daerah luar yang agak jauh kayak Pantai Marpoyan itu dapat? Kami Sidomulia Timur di daerah kami ditolak. Yang bagian daerah Pasar Pagi ini termasuk Arifin Ahmad. Ya. Kenapa SMA 4 begitu gitu kan? Kalau zonasi saya rasa mungkin lebih dekat, atau kami dipermainkan atau apa, kami di IT tidak mengerti. Mohon maaf Bu ya. Mohon maaf, tolong kami dibantu dan ditolong. Masalah beasiswa kota, mungkin IP masih ada Bu, mahasiswa IP, bantuan IP masih ada. Itu bisa diajukan untuk 2024. Di 2023 udah berlewat Bu ya, udah dibagikan kan. Ajukan bagi ibu-ibu yang menginginkan anaknya yang masih sekolah SMA, SMP, SD, minta ke Ibu Yulia. Mudah-mudahan ada beasiswa pelajar kalau mahasiswa nggak dapat IP. Yang IP hanya SMP, SD, dan SMA. Mungkin ada apanya ada ya, programnya ada ya. Kita tolong sama Ibu, isi datanya, nama anak, tolong dikasih tahu aja nanti Bu, itu aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu lebar, panjang, saya ada waktu, saya minta izin karena ada keperluan lain. Bu Yulia sebenarnya udah dibilang sama Pak RT tadi ya, masalah sekolah Bu Yulia. Saya udah mengalami, anak saya kemarin 3 bulan anak saya tidak sekolah Bu Yulia. Anak saya tidak dapat SMA 4.
susah sekali Bu Yulia. Tapi Bu Yulia kan masalah ekonomi ya. Tapi bisakah Bu Yulia kan nantikan ke masalah pendidikan sama anggota dewan kan? Itu aja Bu Yulia. Terima kasih. Kami mewakili ibu-ibu pelaku UMKM. Mungkin kendalanya gini Bu, kalau misalnya diadakan pelatihan untuk pelaku UMKM yang skopnya lebih besar untuk kota, mungkin saya pribadi sering ikut. Tapi itu kan tidak semua ibu-ibu yang bisa ikut. Kalau bisa, itu skop untuk pelatihannya per RW. Jadi ibu-ibunya lebih fokus di situ aja. Nah, jadi mungkin banyak ibu-ibu yang bisa ikut, nanti bisa punya usaha sendiri, terus dibantu juga nanti untuk pengurusan legalitasnya, surat izin usahanya, sertifikat halal dan PIRT-nya. Jadi kalau untuk kota lebih luas, jadi kami mohon untuk Bu Yuli, kami diadakan pelatihan khusus per RW gitu. Jadi bisa lebih fokus. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa nanti meneruskan kepada yang kompeten nih di Komisi 5 Bidang Pendidikan. Memang SD, SMP, SMA kayaknya terbatas memang ya di Pekanbaru ini, suasana Pekanbaru Kota. Sudah banyak juga yang mengajukan Bu memang untuk penambahan dari SD semua sekolah negeri khususnya. Ternyata pemerintah masih belum mampu untuk mewujudkannya. Satu terkendala mungkin lahannya yang kurang atau mungkin juga anggaran mereka yang kurang. Tapi ini insya Allah nanti akan tetap saya sampaikan kepada Komisi 5 yang bidang pendidikannya. Dari RW 015 semua kendalanya. Saya juga nanti insya Allah coba tanyakan zonasi, kenapa zonasi tidak bisa sampai ya. Padahal yang terdekat malah tertolak, yang jauh malah bisa. Curiga Ibu ya. Curiga ada apa begitu, ada apa dengan mereka. Tapi insya Allah nanti saya coba tanyakan gitu Bu, kenapa bisa seperti itu ya, salahnya di mana gitu, berapa meter sebenarnya yang wajar ya untuk bisa anak-anak kita tuh masuk ke SMA 4 ya. Insya Allah Bu ya, nanti kita coba tanyakan. Kemudian yang lanjutan dari Bapak tadi, Musrembang setiap pengajuan tidak pernah disetujui. Saya nanti juga cari tahu nih Bu ya, seperti apa sebenarnya Musrembang ini, kenapa bisa sampai tertolak terus menerus gitu loh. Betul kalau misalnya kita provinsi memang sampai sekarang 15 kecamatan, tidak akan semuanya mungkin terjangkau di setiap wilayah masing-masing kecamatan ya. Akan dilihat juga sampai di mana nih yang pasnya gitu ya. Tetap saya nanti coba ajukan apakah ini bisa atau tidak ya, semuanya memang karena kesempatan saya sangat-sangat terbatas. Saya akan coba percepat nih permasalahan yang ada di RW 15 ini itu Bu. Kemudian tadi mengenai masalah pendidikannya, beasiswa memang masih ada, tapi lanjutan dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Kalau memang Ibu pernah dapat, anak-anaknya pernah dapat, coba diajukan kembali ya. Itu masih terus berlangsung. Dan yang terbaru baru mulai memang di 2004 inilah yang saya tadi bilang, pemerintah mau ngajukan boleh mendapatkan bantuan ke swasta itu, tapi mesti ditanyakan dulu nih kepada dinas pendidikan atau dinas sosialnya, di mana boleh wilayah mana yang ditunjuk mungkin ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau sekolah swasta yang gratis, kita juga ada satu sekolah yang memang jadi nggak bisa milih gitu loh. Kalau memang dari saya yang mau dari SMP-nya misalnya SD ke SMP tidak dapat, kami ada satu SMP yang bisa didatangi. Cuman mungkin agak jauh juga dari Bapak Ibu tinggal gitu ya. Dia adanya di Harapan Raya. Nah itu boleh nanti masuk ke sana, ke swastanya. Kebanyakan juga kalaupun dibantu sama anggota dewan, mereka sudah punya masing-masing nih Bu, di mana swasta yang mereka bisa bantu. Jadi memang kalau misalnya di sini nggak bisa, misalnya di tempat lain, mereka akan larikan ke yang di mana mereka sudah bekerja sama. Kalau saya memang karena masih baru, belum punya nih kerjasama dengan SD, SMP dan SMA-nya. Tapi nanti saya coba dengan bantuan pada pihak yang lebih kompeten ya. Gitu. Dengan rekan saya yang fokusnya kepada pendidikan nanti di Komisi 5. Lanjut lagi, apalagi nih Bu, UMKM benar ya. Nah sekarang UMKM, kayaknya saya enakan berdiri ya kalau duduk. Kayaknya gimana gitu. Nah UMKM boleh Ibu minta per RW boleh. Berarti kan nanti kerjasama dengan
Pak RW-nya, atau nanti kalau enak tuh per RT mungkin. RW ada sini kan ada 3 RT. Boleh Bu diajuin satu, berarti bikin satu kelompok ya. Kelompok RT 01, kelompok RT 02. Itu betul, jadi kita juga fokus. Kami memberikan bantuan juga lebih enak karena itu per kelompok, nggak bisa perorangan. Jadi dalam bentuk kelompok kegiatan ya. Bu RT nanti boleh ajukan, nanti saya tetap masukkan dari RT 02 ya, kan ini kebanyakan RT 02 ya. Atau RT 03 bikin kelompok apa namanya? Kegiatan KUB ya. Kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama sehingga lebih mudah kita memberikan bantuannya. Nanti bisa di kelompok-kelompokkan ibu-ibu usaha ini. Apakah mau tata boga, oh kelompoknya ini. Mau apalagi kulinernya gitu. Boleh, nanti kita akan ajukan ke pemerintah. Oh ini akan bisa cepat asalkan ada kelompoknya. Ada lagi? Cukup? Mas ya? Betul, karena kan kalau memang ngasih usaha memang nggak bisa satu-satu, memang harus per RT. Kelompok usaha harus per RT. Jadi kalau misalnya satu RW ada 3, masing-masing RT bikin bentuk KUB-nya, ya. Nanti jadi kita gampang memberikan bantuannya. Oke, yang lainnya? Ada lagi Bapak Ibu yang masih mau menyampaikan aspirasinya, masukannya juga boleh. Ayo Bu. Dari sebelah kiri ada lagi? Ada? Dari depan? Ada? Atau sama? Ada? Ada. Kita diminta berkelompok. Nah, kami ibu-ibu ini kebanyakan produksinya lebih mengarah ke makanan kuliner. Ya, karena itulah yang sehari-hari yang kita dapat ya ilmunya. Hanya saja kalau kami sudah bisa memproduksi, ada kendala sedikit pemasarannya. Nah, kalau kuliner di sini kita punya toko oleh-oleh ya, Insira yang ngetop banget nih kayaknya, karena dia mengelola, merekrut produknya dari UMKM. Tapi untuk masuk ke situ itu banyak pula prosedurnya, Bu Yulia. Nah, barangkali legalitas gimana supaya kami diterima produk kami agar kami bersemangat untuk terus berproduksi, berkarya dan berkarya. Kami walaupun hanya ibu-ibu, kami ingin juga mengecap hasil ini jerih payah kita, karena katanya hasil keringat kita sendiri itu lebih enak daripada meminta kepada suami ya. Jadi mohon disalurkan, andai kami nanti berhasil membentuk kelompok, kemudian produk kami ini tolong dibantu mau kami pasarkan kemana. Nah, berilah kami kemudahan untuk jalan menuju ke sana. Oke, itu saja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, legalitas tadi belum ya? Ibu, ibu siapa? Ibu Rita dengan Ibu Molly ya. Iya tuh ya. Oh, sosokan ya Allah. Ibu, benar. Kalau misalnya NIB saya bisa bantu. Tanggal 29 nanti kalau Ibu mau ikut pelatihan pembuatan logo produk. Tanggal 29 hari Senin. Tapi nanti tempatnya saya informasikan, itu khusus bagi ibu-ibu yang memang sudah pengen punya usaha. Kita akan bantu pertama NIB-nya dulu. Ya, yang punya usaha NIB-nya dulu itu penting, baru nanti lanjut sertifikat halal, kemudian PIRT. Saya suka salah nyebut. PIRT. BPOM satu lagi ya. Ya kita coba lagi menelusuri yang BPOM-nya gitu. Boleh nanti ibu-ibu tanggal 29 Januari nanti kita informasikan, saya nanti minta nomor telepon Kamoli untuk nanti saya informasikan kakak yang menyalurkan kepada ibu-ibu informasi pelatihan ini ya. Kita akan bantu pembuatan NIB-nya pertama. Ibu Sofia, Bu RT boleh ya, Ibu RT nanti kita sampaikan informasinya tanggal 29 boleh berapa orang. Kita buka ada 100 orang nanti untuk pelatihannya. Tempat akan menyusul di mana ya. Jadi ibu jangan khawatir kalau misalnya sudah bentuk kelompoknya, usaha kulineran apa, kita mulai dari yang kecil dulu. Nomor induknya nanti kita bantu secara gratis, sertifikat halalnya, kemudian PRT-nya sekalian ya gitu.
Jadi jangan khawatir Bu, insya Allah. Nanti Ibu belajar juga bagaimana cara memproduksikan sendiri. Ngandelin isirah. Nggak mungkin Ibu ya? Karena semua orang mau masuk di sana dia punya ketentuan sendiri. Nah kalau kita bisa pelan-pelan memperbaiki dulu, kita punya produk, dibagusin kemasannya, dibagusin logonya mungkin yang jadi eye catching, rasanya, ya rasanya seperti apa, tidak boleh berubah. Nah itu yang penting tuh. Jangan-jangan mentang-mentang harga mahal dikurang-kurangin bahannya, itu nggak bisa, ya. Iya lari jadinya kan gitu. Itu yang jadi kendala kalau misalnya ibu mau produknya lebih luas lagi dikenal, rasa nggak boleh berubah. Ya. Kemasannya juga harus dibagusin. Jangan ambil untung banyak-banyak. Ya, yang penting semuanya tuh harus dihitung juga Ibu ya. Tenaganya harus dihitung, transportasi ke sana juga harus dihitung. Semua dihitung dulu sebelum Ibu menentukan harga keuntungan sebenarnya. Gitu. Boleh nanti kita ajarin Bu cara menghitung satu produk untuk bisa layak dijual. Kalau mau nanti kita bikin pelatihannya seperti itu. Daripada pelatihan kan tata boga terus ya Bu ya. Tapi nggak diajarin tuh bagaimana cara menjual menghitungnya. Biasanya udah 10.000 naikin jadi 15.000 misalnya, itu udah ada untungnya. Padahal sebenarnya enggak. Bisa jadi itu belum terbayar jasa Ibu sendiri ini nggak kehitung. Ya nggak? Kita tuh harus dibayar loh Bu, gitu ya kan. Nah itu tidak termasuk dalam keuntungannya. Nanti kalau mau kita akan ajarkan juga bagaimana cara ibu-ibu menghitung biaya produksinya terlebih dahulu sebelum dijual. Ya bertahap ya ibu-ibu. Makanya bikin satu kelompoknya dan mengenai RT kita akan langsung nanti datangkan. Kalau misalnya bulan depan tidak bisa, kita lewatin mungkin pas mau masuk puasa nih kan, produksi bakal banyak ya. Nah gitu biasanya nanti boleh. Di Februari kita bikin pelatihan juga boleh. Ya, gitu Ibu ya. Insya Allah Bu, nanti kita bantu mulai izinnya dulu. IB-nya itu yang paling penting. Karena itu dasar dari semuanya. Bisa online juga, OSS-nya. Kalau udah bisa bantu yang lain berarti ya. Iya, itu memang gampang sih bisa dilakukan secara online. Kadang-kadang ibu-ibu ini sebenarnya online gampang tapi kan malas ya. Gaptek, nah itu. Jadi nanti kita bisa bantu, gitu ya. Oke, ibu-ibu, begitu tadi udah terjawab? Sudah ya, boleh. Terima kasih. Ada lagi? Iya, silakan. Ada Bu ya. Perkenalkan Bu, nama saya Olni, saya dari warga RW 01. Nah begini Bu, sebelumnya kan saya memang pernah dengar nih kan soal pelaku UMKM ini sering mengadakan pelatihan itu kan biasanya ternyata untuk para ibu-ibu gitu ya Bu. Nah begini Bu, di kawasan tempat tinggal saya kebetulan ada beberapa anak-anak terutama laki-laki Bu yang putus sekolah karena salah satu faktor ekonomi, dan ketua pemuda di kawasan RW 01 itu udah ada memberi bantuan untuk mereka biar bisa sekolah gratis gitu kan Bu. Tapi sebagian dari mereka itu ada yang nggak mau memilih sekolah, lebih memilih untuk bekerja membantu keluarganya kan Bu. Terus kebetulan saya juga udah ada usaha yang berjalan, yaitu membuka usaha warmindo dan angkringan Bu. Nah jadi mereka ini sebagian dari anak-anak ini masih nganggur dan kerjanya serambutan aja kan Ibu. Nah saya itu ada berpikir sama suami dan juga ketua pemuda juga membuka rencana itu, pengen membuka usaha untuk kelompok anak-anak ini, buka usaha cucian gitu Bu. Apakah kira-kira dapat kiranya Ibu dapat membantu mereka untuk dapat buka usaha cucian, karena kebetulan melihat kondisi dan lokasi tempat tinggal kami, membuka cucian ini salah satunya peluang besar untuk mereka biar bisa berkembang lagi dan membantu ke perekonomian keluarga sih Bu. Gitu aja. Sekian ya Bu, terima kasih. Baik Ibu Erwi ya. Oli. Ibu Oli, kok jadi Erwi saya? Ganti nama orang. Ibu Oli, boleh nanti kalau kayak gini saya coba tanya dulu ke Bang Riau, apakah mereka punya dana CSR ya biasanya tuh, itu bisa diajukan untuk bantuan modal usaha tuh. Selain Bang Riau ada juga nanti Pertamina biasanya juga ngajuin, BRI juga sama, BRI juga biasanya ada tuh. Kalau itu KUR dia, kalau KUR kan berarti jadi pinjaman ya, jadi pinjaman. Tapi kalau dana CSR itu dia memang bantuan gratis yang disalurkan langsung, ada.
Dan tapi memang pihaknya swasta ya. Tidak, makanya harus punya itunya dulu. Kayak kelompok usaha tadi saya bilang, kemudian tempatnya di mana gitu. Apakah tempat itu punya sendiri ataukah itu milik lingkungan RT RW, itu yang mesti dibikin dulu kayak proposalnya. Seperti itu. Biasanya perusahaan-perusahaan besar tuh mereka punya. Jadi nggak pakai pinjaman tuh enggak. Tidak berbayar. Kalau BRI itu kan kur berbayar. Cicil ringan mungkin ya. Iya, 9% per tahun biasanya gitu. Tapi kalau takutnya kalau kur mungkin ada jaminan, saya kurang tahu juga. Ada jaminan ya kan? Iya, ada jaminan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar, dia memang itu khusus untuk bantuan ke sosial ya. Sosial kepada masyarakat. Biasanya gitu. Dulu kami saya punya SPBU, diwajibkan tuh menyisihkan sekian rupiah untuk membantu masyarakat sekitar gitu. Tapi sekarang sama Pertamina di stop dulu gitu. Kalau ada nanti bisa tuh. Lumayan waktu itu kami terkumpul sampai 5 juta, tapi ternyata kami nyumbanginnya memang kepada masjid ya, kepada bantuan masjid atau kepada bantuan anak-anak yang kurang mampu. Itu bisa nanti Bu diajukan. Pertamina tuh punya. Ibu bisa ngajukan di Singamangaraja secara usaha. Jangan lupa bikin proposalnya dulu ya, pengajuannya harus dibuat. Cukup? Iya, itu aja. Yang lainnya, ini kalau udah ada satu biasanya langsung timbul yang lainnya. Biasanya gitu ya. Paling ada seru. Ada, karena kita asar jam 4 kurang ke 5 menit lagi deh. Saya buka pertanyaan, siapa tahunya ada. Ada lagi Bu? Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, udah. Yang tadi tanya udah terwakili semua barangkali ya. Baik, sekali terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada dalam pencapaian saya. Mungkin masih ada yang kurang bagus, kurang berkenan, saya mohon dimaafkan ya. Terima kasih sekali lagi kepada tuan rumah juga, terima kasih yang sudah menyediakan tempat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.